Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Namnuwasil insyaallah qira'atana min Sahih al-Bukhari, ma zilna fi kitab al-amal fi as-salah. Nadkhul fil bab al-thaminah. Qala al-imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullah, bab Mashul hasa fi shalah. Bab Mashul hasa fi shalah, mengusap kerikil di tempat sujud ketika salat. Hukum mengusap tempat sujud yang di sana ada pasir atau ada kerikil ketika salat. Nah, kita masih di bab atau di kitab gerakan-gerakan yang dilakukan dalam salat. Gerakan-gerakan tersebut bukan bagian dari gerakan salat. Seperti bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini, mengusap tempat sujud. Mengusap tempat sujud, melakukan gerakan yang itu di luar gerakan salat. Nah, sebagaimana telah disampaikan, yang seperti ini hukumnya mubah. Mengusap tempat sujud yang ada sesuatu yang menghalangi seperti pasir atau kerikil-kerikil kecil, hukumnya mubah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Syaiban ibn Abdurrahman an Yahya wa huwa ibn Abi Katsir. Yahya huwa ibn Abi Katsir an Abi Salamah, Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, ahad fuqaha sab'ah, salah seorang ahli fikih yang 7, rujukan orang Madinah. Qala haddatsani Mu'ayqib. Nah, Mu'ayqib ibn Abi Fatimah ad-Dawsi, beliau minas sabiqin al-awwalin, dan beliau tidak punya hadis di Sahih Al-Bukhari kecuali ini saja. Al-Imam Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis sahabat yang mulia ini kecuali hanya satu hadis ini saja. Dan beliau sedikit hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'ayqib, ya, namanya Mu'ayqib ibn Abi Fatimah, minas sabiqin al-awwalin, termasuk dari al-muhajirun, as-sabiqun, al-awwalun, ya. Mudah-mudahan beliau termasuk dari yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Nah, Mu'ayqib ibn Abi Fatimah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala fi ar-rajuli yusawwi at-turaba haitsu yasjud, qala in kunta fa'ilan fawahidah. Kata Mu'ayqib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang yang dia mengusap tanah, meratakan tanah, ya, yusawi, meratakan tanah di mana dia akan sujud. Nah, ini Masjid Nabawi, lantainya tanah. Masjid Nabawi lantainya tanah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi malam Lailatul Qadar itu, beliau sujud di atas air dan tanah. Kemudian di malam 21
Ya, di malam 21 Ramadan hujan masuk ke sela-sela atap Masjid Nabawi, membasahi tanah Masjid Nabawi. Rasulullah SAW sujud di atas tanah yang berair, becek. Dan Rasulullah SAW tidak segera mengusap. Dan sebagian ulama mengatakan baiknya tidak langsung diusap apa yang menempel di dahi. Para sahabat melihat tanah dan air di kening Rasulullah SAW. Nah, ini Masjid Nabawi. Nah, ketika itu ada seorang yang dia meratakan tanah di tempat di mana dia akan sujud. Qala in kunta fa'ilan fawahidah. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau mau lakukan itu cukup sekali, cukup satu kali. Nah, mubah. Kalau sudah 2 kali, masuknya apa? Makruh. Kalau terus-terusan bisa batal. 1 kali mau sujud, berapa kali dia usap-usap seperti itu, bisa hukumnya haram, dan ini membatalkan salatnya dia. Diulangi lagi mungkin ya. Gerakan-gerakan yang itu di luar salat ketika dikerjakan di dalam salat, ada yang hukumnya itu wajib. Seperti apa? Menahan orang yang hendak melintasi kita yang sedang salat, antar kita dengan sutrah. Wajib kita untuk menahannya. Kalau kita biarkan, kita berdosa. Yang kedua hukumnya sunnah, yaitu seperti menutup celah shaf yang kosong. Nah, yang ketiga hukumnya mubah ketika menggaruk, ketika gatal, atau mengusap tempat sujud, menyingkirkan bebatuan atau kerikil, tanah, kotoran, atau meratakan tanah. Ini hukumnya mubah. Makruh gerakan-gerakan yang itu tidak penting, seperti merapikan baju, ya, merapikan baju, serban, peci. Nah, yang itu berulang. Nah, yang itu berulang. Haram apabila gerakannya terus-menerus dikerjakan sehingga terlihat orang ini bukan sedang sholat. Ya, garuk sana, garuk sini, kemudian tidak bersedekap, ya, sibuk tangannya dengan gerakan-gerakan di luar sholat, membenarkan kerahnya terkadang, kancingnya, jaketnya dibuka, dipakai lagi. Nah, yang seperti ini haram dan bisa membatalkan sholat. Nah, di sini dijelaskan hukumnya oleh Rasulullah SAW. In kunta fa'ilan fawahidah. Andaikan kau harus lakukan itu, meratakan tanah untuk kau sujud, cukup sekali. Nah, bab yang berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab basti thawbi fi sholati lis-sujud. Bab membentangkan kain ketika salat untuk sujud. Mungkin ada kain yang menempel di tubuh kita seperti serban, seperti syal, seperti selendang yang pergi ihram memakai sarung dan selendang. Nah, kemudian dia bentangkan serbannya tersebut, syalnya tersebut, atau selendangnya untuk dia sujud di atas kain tersebut. Ketika salat dia bentangkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad ibn Musarhad Abul Hasan, kana mutqinan, imam hafidh, jarang salahnya ini Musaddad ini. Musaddad artinya apa? Apa arti Musaddad? Aba Turab. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Musaddad, qawlan sadida. Ya, jangan pakai qawlan syadida. Sebagian masih pakai shin, itu salah. Wa qulu qawlan sadida, pakai sin, jangan pakai shin, jangan pakai sya. Tidak ada tafashi, ya, hanya sa. Wa qulu qawlan sadida. Apa itu? Nah, Musaddad. Nah,
Musaddad artinya orang yang selalu diberi taufik, orang yang selalu diberi kebaikan. Sadid artinya baik ya. Wa qulu qawlan sadida, dan berucaplah kalian dengan ucapan yang baik. Sadid, makanya di antara doa kita ketika sujud untuk pemerintah kita adalah Allahumma saddid khutahum. Allahumma saddid khutahum. Ya Allah, perbaikilah langkah-langkah mereka. Ya Allah, berikanlah taufik untuk langkah-langkah mereka, keputusan-keputusan mereka, kebijakan-kebijakan mereka. Dan ini diantara doa-doa para ulama untuk para pemerintah ini diantaranya. Allahumma saddid khutahum, saddadallahu khutah, ya, saddadahullah atau waffaqahullah atau hadahullah. Allahumma waffiq walata umurina. Ya Allah, berikanlah taufik untuk pemerintahan, untuk para pemerintah kami, seperti itu. Qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal qala haddatsana Ghalib al-Qattan an Bakr ibn Abdullah an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harb fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina wajhahu, dalam riwayat yang lain jabhatah. Yang muttafaqun alaih adalah jabhatah. Minal ard basata thawbahu fasajada alaih. Kami salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah terik panas. Nah, hukum mengakhirkan salat karena panas sunnah. Karena panas sunnah. Ini jam 12 nih, zuhur. Diakhirkan sedikit biar sedikit teduh. Jadi jam 1:30 misalnya. Ya, sunnah. Ini diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lakukan seperti itu. Dan terkadang pula beliau tetap juga sholat di tengah terik panas seperti hadis ini. Diantaranya, ya, tetap pada waktunya. Nah, ini Madinah. Madinah itu kalau panas panas sekali, kalau dingin dingin sekali. Tidak demikian dengan Makkah. Ya, kalau Makkah nggak ada dingin sampai di bawah 20. Kalau Madinah ya sampai 3 sampai 2 derajat, sampai di bawah itu. Karena itu siapa yang meninggal di Madinah, ada lanjutannya, bukan meninggal di Madinah langsung dapat syafaat. Kata Rasulullah SAW, wa yasbir ala la'waiha, dan dia bersabar dengan cuaca Madinahnya. Ya, dia bersabar dengan cuaca Madinahnya, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi bukan mutlak, wallahu alam, yang Anda baca, yang Anda dapatkan di Sahih Muslim seperti itu. Allah alam kalau seandainya ada hadis mutlak meninggal di Madinah dapat syafaat. Ya. Sedangkan lanjutan dari hadis tersebut adalah wa yasbir ala la'waiha. Dia meninggal di Madinah dan dia bersabar atas cuaca Madinah. Dia tinggal di sana memang. Ya. Karena banyak sahabat setelah itu pun tidak tinggal di Madinah. Nah, seperti Abdullah bin Abbas kembali lagi ke Mekah. Ya, Abdullah bin Umar kembali ke Mekah. Mekah adalah negeri yang paling nyaman bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum, sampai Abu Bakar dan Bilal. Ya, mereka mengucapkan syair-syair ingin kembali ke Makkah, tetapi yang sudah hijrah haram untuk tinggal kembali ke negeri di mana dia telah hijrah darinya. Ya, Rasulullah SAW tidak boleh lagi tinggal di Makkah. Demikian pula para sahabat yang boleh hanya berkunjung saja ke Makkah atau menunaikan ibadah haji atau umrah. Nah, disinilah diantara beratnya hijrah. Ya, seseorang yang sudah hijrah dari satu negeri, dia tidak boleh lagi tinggal di negeri di mana dia telah hijrah dari situ. Seseorang yang hijrah dari Perancis misalnya, ada teman-teman dari Perancis atau dari Amerika atau dari Inggris, dia nggak boleh lagi untuk kembali ke sana. Karena itu sebagian saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, mereka masih berat untuk hijrah dari negeri kafir. Ya.
karena sanak famili mereka masih di sana. Kemudian apalagi sekarang dengan surat-surat yang mempersulit mereka untuk tinggal di negeri Islam seperti di Indonesia atau di Arab Saudi. Nah, kalau misalnya hijrah dari masih di Indonesia, dari satu daerah, dari satu kampung ke kampung lain, dari satu kota ke kota lain, itu bukan hijrah syar'i yang dikatakan. Maksudnya bukan hijrah syar'i di sini yang sampai dia itu ditulis sebagai seorang muhajir, ya, yang tidak boleh lagi dia kembali ke kampungnya. Bisa dikatakan dia hijrah, tapi bukan hijrah yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya, seorang muslim yang dia hijrah, istilahnya saja, ya, istilahnya saja hijrah dari negeri yang penuh maksiat ke kampung, ke daerah yang di sana ditegakkan sunnah misalnya, atau yang sedikit maksiatnya, lebih sedikit maksiatnya. Nah, yang seperti ini tidak ada hukum hijrah. Ya, ketika Makkah sudah menjadi negeri Islam, kata Rasulullah SAW, la hijrah ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Fatuh Makkah. Orang-orang Makkah nggak boleh lagi hijrah karena sudah jadi negeri Islam. Nah, wal mu'min alladhi yukhalitun nas khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas. Inilah kenapa dikatakan bukan hijrah yang diperintahkan. Ya, seorang mukmin yang dia bergaul dengan orang, mendakwahkan orang-orang, mengajak orang-orang kepada kebaikan, mencegah orang-orang dari kemungkaran, lebih baik daripada seorang mukmin yang dia tidak bergaul dengan orang-orang. Karena itu tidak dikatakan hijrah yang diperintahkan di dalam Al-Quran, yang apabila seseorang meninggal di negeri kafir tersebut, malaikat murka kepadanya. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah itu luas yang kalian bisa hijrah ke sana? Nah, illal mustad'afin minar rijal wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki, perempuan, anak-anak, enggak bisa hijrah, tidak mengapa. Baik. Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah terik panas. Syiddah, sangat panas. Fa idza lam yastati' ahaduna, ketika kami tidak bisa ayyumakkina wajhahu di sini. Tidak bisa meletakkan wajahnya ke lantai. Dalam riwayat jabhatah, keningnya. Ketika saudara-saudara di antara kami tidak bisa meletakkan keningnya di lantai. Tadi lantai Rasulullah SAW terbuat dari apa? Tanah. Sebenarnya itu menyerap panas, nggak akan panas. Maksudnya tidak akan sepanas kalau bandingannya dengan keramik. Ya, dengan keramik atau semen yang terkena sinar matahari, panasnya tanah tidak akan sepanas keramik, tidak akan sepanas semen. Ya, coba bagaimana kira-kira panasnya? Seperti itu. Ini tanahnya sudah bukan main panasnya. Tanah di Masjid Nabawi ada atap. Atapnya carang, atapnya terbuat dari daun kurma. Ya, anyaman daun kurma. Karena itu masih tembus ke dalam Masjid Nabawi dan membuat tanah, coba tanah. Ya, kita tahu kan, kalau di Damaj rumah kami dari tanah. Jadi kalau dingin nggak begitu dingin, kalau panas nggak begitu panas. Tanah. Nah, tanah tersebut sudah menjadi panas sekali, tidak bisa kening diletakkan di atas tanah tersebut. Saking panasnya, ini sudah luar biasa panasnya. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut? Basata thawbahu fasajada alaih. Sahabat tersebut membentangkan kain selendangnya, kemudian beliau sujud di kain tersebut. Kemudian beliau sujud di kain tersebut. Nah, ini gerakan yang itu di luar sholat dikerjakan ketika sholat. Ini hukumnya boleh setiap sujud. Ini setiap sujud ada hajah di sana, ada kebutuhan, ada uzur, ya, tidak mengapa. Nah,
Kalau seandainya tidak ada uzur, itulah yang makruh, bahkan bisa sampai tingkatan haram. Ya. Kalau ini ada uzur, setiap sujud bentangkan terus. Ya. Jadi pakaian sahabat, kain ini menempel di tubuh sahabat tersebut. Ya, selendang namanya. Nah, bukan sejadah seperti kita. Dan kalau mereka lepaskan semua selendang tersebut, maka terlihat bahunya. Hukumnya haram, tidak sah sholat seseorang yang bahunya tersingkap. Karena itu mereka ketika sujud selalu membentangkan kain mereka untuk sujud. Nah, fasajada alaih. Kemudian sahabat tersebut sujud di atas kain selendangnya, dan hukumnya boleh. Hukumnya termasuk yang mubah, bukan termasuk yang makruh. Ya, Rasulullah SAW menggendong cucu beliau, setiap ruku, sujud diletakkan, berdiri diangkat lagi, setiap rakaat. Dan ini hukumnya mubah, masuknya ke perkara yang mubah. Nah, yang berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab ma yajuzu minal amali fi shalah, bab apa yang diperbolehkan, gerakan apa yang diperbolehkan ketika salat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi, tekan al-Qa'nabi, ulama besar di antara ulama yang pindah dari kampungnya untuk kebaikan. Di antara usaha tobat seseorang adalah dia pergi dari kampung di mana dia bermaksiat. Dia pergi dari daerah yang di tempat itu dia bermaksiat. Nah, Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabi, hadis yang tadi saya sampaikan, hadis seseorang yang dia membunuh 99 orang atau 100 orang. Kata seorang alim, kau pergi ke daerah fulan yang di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, beribadahlah engkau dengan mereka dan tinggalkan kampungmu. Ya, tinggalkan kampungmu. Dan ini diantara azam, diantara kesungguhan seseorang untuk bertobat adalah meninggalkan orang-orang, tempat, alat yang dengan itu dia bermaksiat. Qala hadatsana Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, adalah murid paling senior Imam Malik. Senior berarti kakak kelas Imam Syafi'i ini. Kakak kelas Imam Syafi'i. Ya, Abdullah bin Yusuf, Yahya ibn Yahya, ulama-ulama senior yang mereka adalah murid dari Imam Malik. Qala haddatsana Malik ibn Anas ibn Malik. Di awal belajar harus jual kayu atap rumah, khasyab. Harus jual kayu atap rumah. Kemudian setelah beliau menjadi ulama besar, berlimpah ruah harta beliau, tapi sekalipun tidak pernah mengeluarkan zakat. Karena enggak sampai 1 haul sudah habis harta tersebut, beliau bagi-bagikan. Ini Imam Malik. An Abi Nadhr, an Abi Salamah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu amuddu rijlayya fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Fa idza sajada ghamazani fa rafa'tuha fa idza qama madattuha. Aku bentangkan kakiku, maksudnya dipanjangkan kaki Aisyah, kedua kaki Aisyah di kiblat sholatnya Rasulullah SAW. Dan Aisyah pada saat itu menyampaikan alasan beliau karena di saat itu belum ada lampu, ya nggak tahu di situ tempat sujudnya Rasulullah SAW. Jadi kaki Aisyah ada di tempat sujud Rasulullah SAW. Wa huwa yusalli, Rasulullah SAW sedang salat. Fa idza sajada ghamazani, kalau Rasulullah SAW mau sujud, ghamazani, disentuh, diberi isyarat oleh Rasulullah SAW, ghamazani, disentuh kaki Aisyah oleh Rasulullah SAW. Ini dalil menyentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu. Ini dalilnya juga. Nah, kaki Aisyah di ghamazani itu dicolek gitu ya, dikasih isyarat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mau sujud. Farafa'tuha, kemudian Aisyah mengangkat kaki beliau, menekuk kaki beliau. Fa idza qama madattuha. Jadi kalau Rasulullah sudah berdiri, panjangin lagi kakinya, mungkin sakit juga
terus, Allah alam. Nah, demikian hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencolek Aisyah adalah yang mubah untuk dilakukan. Jelas ini ya? Baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala haddatsana Syababah. Qala haddatsana Syu'bah an Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla salatan qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat satu salat dan beliau berkata, inna syaitana arada li fashadda alayya liyaqta'a as-salata alayya. Subhanallah. Sesungguhnya ada setan yang menggangguku ketika salat, dan dia syadda alayya, dia mencoba keras mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain apa? Inna ifrit minal jin, ifrit dari kalangan jin ini yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di zaman Nabi Sulaiman, ifrit menjadi ya pembantu Nabi Sulaiman. Nah, ifrit, jin itu tidak tahu ilmu ghaib ya. Jin tidak tahu ilmu ghaib. Perkara ghaib jin enggak tahu. Karena jelas Allah sebut di surat Saba, falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautih. Ketika Nabi Sulaiman itu wafat, tidak ada yang menunjukkan wafatnya Nabi Sulaiman kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman itu jatuh, karena beliau meninggal dalam keadaan duduk bertumpu pada tongkat beliau. Tongkatnya dimakan rayap, jatuhlah Nabi Sulaiman. Tabayyanatil jin allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil adzabil muhin. Jelas bagi setan, andaikan mereka tahu ilmu ghaib, mereka tidak akan terus berada dalam kehinaan. Jadi setan itu terus kerja. Kullabanna'in wa ghawwas, kata Allah Subhanahu wa taala, setan itu kerjanya di Nabi Sulaiman, ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabis syadid. Ya. Ya'maluna lahu ma yasha min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat. Ya. Mereka para jin tersebut bekerja, ya'maluna lahu ma yasha, mengerjakan apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Min maharib, mihrab-mihrab, tempat-tempat tinggi, wa tamathil, patung-patung dulu tidak diharamkan, wa tamathil, wajifan kal jawab, wa panci yang sebesar danau, wa qudurir rasiyat, tadi wajan yang sebesar danau, wa qudurir rasiyat, panci yang sebesar gunung. Nah, kullabanna'in wa ghawwas, mereka itu para tukang bangunan. Banna wa ghawwas, tukang menyelam. Ya, disuruh oleh Nabi Sulaiman bikin bangunan-bangunan, dan disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk menyelam, mengambil yang ada di dalam laut. Baik. Apa kata ifrit? Wa qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taqum min maqamik. Kata ifrit ke Nabi Sulaiman, aku akan datangkan istana Ratu Saba itu sebelum kau berdiri. Ya. Sebelum berdiri paling hitungan detik juga. Ya, itu bisa datangkan oleh ifrit. Wa qala alladhi indahu ilmu min al-kitab ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk. Dan berkata yang diberi ilmu, aku bisa mendatangkan istana Ratu Saba tersebut sebelum engkau membalikkan kelopak matamu. Jadi setengah kedip, bukan satu kedip. Ya. Satu kedipan mata adalah yang tercepat. Kedipan mata itu yang tercepat ya. Daripada kilat, kedipan mata itu yang tercepat. Karena itu selalu diawali. Ketika seorang yang melewati sirat, ada yang melewatinya seperti kedipan mata, ada yang melewatinya seperti kilat, baru kilat yang kedua, kilat yang kedua. Ada yang melewatinya seperti angin, ada yang melewatinya seperti burung terbang. Nah, ini berarti setengah kedip. Setengah kedip sudah bisa apa? Datang istana. Nah, ifrit di zaman Nabi Sulaiman menjadi pembantunya
Nah, kemudian Ifrit mencoba untuk mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Liyaqta salat alayya, untuk memutuskan salatku. Fa amkanani lahu minhu fada'atuhu. Fada'atuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya kayak gini nih ya. Nih bagaimana bahasa Rasulullah SAW. Fa amkanani lahu minhu. Ini penting nih. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadaku untuk bisa mengendalikan, untuk bisa melumpuhkan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi bukan bahasa-bahasa orang-orang sombong, orang-orang nggak ngerti agama. Oh, saya tangkap jin, saya masukkan ke dalam botol. Bahasanya coba, saya tangkap jin, itu udah nggak benar tuh. Ini lihat ucapan Nabi Muhammad, fa amkanani lahu minhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kekuatan untuk bisa melumpuhkannya. Ya. Fada'atuhu, aku cekik. Ya, dicekik Ifrit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam riwayat sampai aku merasakan dinginnya lidah jin. Nah, lidah manusia kafir aja enggak najis, tadi malam kita bahasnya enggak. Nah, ini pun lidah jin pun apa? Enggak najis juga. Rasulullah tetap sholat, ya enggak? Ya, sampai terasa dingin lidah Ifrit tersebut, kata Rasulullah SAW. Fada'atuhu wa laqad hamamtu an uthiqahu ila sariyatin hatta tusbihu fatanzuru ilaih. Dan aku sudah berkeinginan untuk mengikat Ifrit tersebut di salah satu tiang masjid, agar kalian di subuh hari bisa melihat Ifrit itu kayak gimana. Ya. Fadzakartu qaula Sulaiman alaihi salam, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, surat Shad. Ketika ada keinginan seperti itu mengikat Ifrit, Nabi Muhammad ingat di surat Shad doa Nabi Sulaiman, ya Rabb, anugerahkanlah untukku kerajaan yang tidak engkau berikan itu kepada seorang pun setelahku. Menaklukkan jin, ya, diantaranya. Karena itulah Rasulullah SAW tidak jadi untuk mengikat Ifrit, ya, karena ini doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi apa hukum nangkap newakan jin gitu yang dilakukan oleh sebagian orang? Haram hukumnya. Ini lihat nih, ini hadisnya, ini dalilnya. Pemburu jin, ya macam-macam lah yang kayak gitu, nggak boleh. Cuman ingatkan saja mereka, nasihati mereka kalau seandainya mereka mengganggu manusia, ruqyah. Hanya itu saja yang datang syariatnya, ya, bukan ditangkap, bukan dipermainkan, nggak boleh. Hukumnya tidak boleh. Ini dalilnya, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Rasulullah mau menangkap jin, bisa nggak menangkap jin? Bisa sebenarnya di sini. Diikat bisa, tetapi hukumnya tidak boleh. Nah, faraddahallahu khasi'a, kemudian dikembalikan jin tersebut, Ifrit tersebut dalam keadaan dia hina. Tsumma qala Nadhr bin Shumail fada'atuhu bidzal ay khanaqtuhu. Ya, makna dari fada'atuhu ay khanaqtuhu, cekik. Fada'atuhu min qaulillah yauma yud'un ay yudfa'un. Subhanallah. Yauma yud'una ila nari jahannam da'a, hari di mana mereka itu didorong sekuat-kuatnya untuk masuk neraka jahanam. Jadi bukan masuk neraka dengan terhormat, enggak. Dilempar, didorong. Wa sawa fada'atuhu illa annahu kada qala bi tasydidil ain wa ta'. Ini dalil bolehnya gerakan seperti ini, ya, menghalangi orang yang mau melintasi kita yang sedang sholat, atau tadi ada jin yang dicekik oleh Rasulullah SAW. Ini gerakan yang wajib untuk dilakukan. Kita cukupkan kajian kita pada subuh hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.